wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ade Bayhaqi. Pada video kali ini saya akan membahas fungsi dari gerakan jurus Cimande. Saya akan kupas tuntas fungsi atau kegunaan dari jurus-jurus Cimande. Ini merupakan request dari subscriber saya agar dijelaskan fungsi dari jurus-jurus Cimande. Saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang sudah memberikan komentar yang positif untuk membangun kebudayaan Indonesia yang lebih maju agar dikenal di mancanegara. Saya akan kupas tuntas atau saya akan bahas kegunaan atau fungsi dari jurus-jurus Cimande. Sahabat silat di seluruh Indonesia, mari kita mulai. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas fungsi dari jurus-jurus Cimande sesuai dengan request atau partisipasi atau komentar dari subscriber saya. Sebelum saya kupas tuntas, tentunya akan diperagakan dulu jurus 1-2-nya ya, jurus Cimande 1 dan 2 dulu. Akan diperagakan oleh sahabat silat kita yaitu Kang Kus. Silakan Kang Kus, diperagakan dulu. Sekarang tampilan samping Kang Kus, hadap kanan ya. Tolong diperhatikan sahabat silat, ini gerakan dari samping. Ini merupakan jurus 1 ya, dari samping. Ini jurus yang kedua, tampilan samping ya. Oke. Ada kirinya biar kelihatan. Jurus 1 dulu, silakan, biar sahabat silat lebih paham. Baik, Kang Kus ngadep sini. Kita akan kupas tuntas atau kita akan bahas apa sih sebenarnya fungsi dari jurus Cimande ini ya, jurus 1 dan jurus 2 ya, karena itu berkaitan atau saling berhubungan. Bedanya jurus 1-nya pakai 2 tangan, jurus 2-nya pakai 1 tangan. Tonjok bareng dengan tonjok sabelah itu hampir sama fungsinya. Apa fungsinya? Yaitu sebagai penyerangan, pertahanan diri untuk meloloskan ya, menyerang setelah itu meloloskan diri. Ini berfungsi ketika dikurung atau baru mau dikeroyok ya, baru mau dikeroyok, misalkan udah udah dikurung gitu, pas mau dipegang gitu langsung bereaksi memukul. Nah seperti itu. Oke, cukup dulu Kang Kus, cukup. Itu fungsinya ke depan itu untuk menghajar yang paling depan dulu. Jadi kita fokuskan yang depan, karena tentunya dari samping, dari belakang itu belum. Dari depan dulu kita hajar gitu. Setelah itu baru kita yang sampingnya kita babat habis gini ya, kita hajar sampingnya. Jadi mereka yang akan meluk
begini contohnya, dari samping, misalkan dari depan mau dihajar, bapak udah mukul saya, nah, mukul, udah gitu. Tuh. Ini otomatis nggak jadi karena kaget, tidak terduga dengan pukulan ini. Ini contoh menyerang yang depan. Sekarang yang kesini Pangkus, yang kesini contoh saya mau meluk Pangkus, mau megang gini, tuh langsung kena sikut. Saya belum nyampe ini udah nyampe ke dada. Ini kalau beneran lumayan, cuman ini karena peragaan doang, Pangkusnya pelan juga gitu kan. Tapi kalau spontan itu luar biasa sakit, pasti kena dada saya, pasti sakit. Tuh, pasti sakit ini. Ini fungsinya yang ini mau meluk, yang mau meluk. Intinya kalau dikurung sama orang itu gunakan jurus 1 dan 2 ya. Jurus 1 dan 2. Jurus 1 dulu itu, seperti itu. Contoh itu menghajar yang depan, menghajar yang samping, terus yang belakang Pangkus. Nah, ini yang belakang contoh. Pas saya mau ngerangkul Pangkus udah dihajar, kena. Ini ulu hati ya, ini kena saya ini, ulu hatinya. Kena, ini sakit sekali. Jadi kalau kita menggerakkan dengan cepat itu tidak akan terduga, karena lawan itu biasanya cuma main-main dulu. Tapi kita jangan main-main kalau kondisi terdesak. Setelah ini dihajar, itu bisa langsung kabur, ya seperti itu, langsung lari, ya seperti itu, ya contohnya. Oke, kesini lagi Kang Gus. Jadi intinya itu untuk banyak orang. Tapi misalkan lawannya cuman ada cuman 2-3 orang, itu bisa pakai jurus 2-nya. Ya, untuk jurus 2 kita pukul yang samping. Nah ini kalau yang jurus 1 kita bisa ini ngegeser. Jadi kalau di peragaan itu nggak usah ngegeser, karena namanya juga lagi latihan. Kalau lagi latihan cukup 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kenyataannya di lapangan atau di kita pas mau berantem atau dikeroyok, itu kita bisa ngelangkah ke samping. Ya, sahabat silat, contoh setelah memukul, nah ini ke samping ininya, ke sini. Kenapa? Biar sikutannya lebih tajam. Kan itu jurus 2. Bedanya, kenapa saya giniin? Saya kupas, makanya saya kupas tuntas. Itu bisa. Jadi 1 ini ke sini, 2. Nah, misalkan ini lawannya ini mau menghajar saya, ini udah ke sini. Udah kena dia. Setelah itu, takutnya yang depan maju lagi, itu bisa kita maju lagi dengan uppercut atau dengan sikutan. Kalau dia lebih dekat pakai elbow atau sikut. Nah, terus yang belakang mau nubruk kita, langsung kita ke belakang. Nih yang belakang Kang Gus, belakang. Ini udah kesikut. Terakhir ini, ya seperti itu ya. Itu contohnya. Sama yang sebelah kiri juga seperti itu. Kita contohkan sebelah kiri ya. Misalkan mukul musuh dulu yang depan, ini anggap aja ada karena orangnya cuma 1 ya, biar nggak pindah-pindah. Misalkan kita hajar dulu yang duluan karena kita udah terdesak nih, ada 1, 2, 3, misalnya ada 3 orang nih. Kita mau ini dipegang, langsung aja kita hajar. Wah, yang ini masuk sini, kita sikut. Setelah itu yang belakang, nah belakang kena juga ya gitu. Ini Kang Gus yang nyerang ya. Kalau saya nyerang sama, misalkan saya yang nyerang itu mukul depan, mukul saya mau mukul, bapak udah mukul duluan. Jadi udah mukul duluan. Setelah itu misalkan dari sampingnya disikut saya, Kang Gus sikut, udah kena duluan. Ini kalau spontan itu tentunya akan berbahaya ya. Ini terus kebalikannya di belakangnya, misalkan ke belakangnya sini nggak apa-apa, ke belakang ngikutnya ke belakang kan gini, set ke sini Panggus, ke depan baru ke belakang gitu ya, seperti itu. Coba Panggus peragakan yang jurus 2-nya, pukul depan, diam dulu. Nah kalau peragaan pas ke sini kan bapak diam aja itunya. Tapi pada prakteknya itu bisa sambil geser ke sini. Nah, jadi jangkauannya lebih jauh. Bisa kena ini kita. Kan kayak itu. Sama terus, maju lagi depan, ikut. Nah, terus mundur. Sikut belakang.
Nah, itu kan jurus 2 kan. Nah, itu aplikasinya seperti itu. Kalau di latihannya kan cukup begini doang, 1, 2, 3, 4. Pada kenyataannya kita bisa ke sini, samping mengkangkus, maju lagi, mundur. Tuh, itu fungsinya. Ini makanya ini rahasia. Rahasia di balik jurus 1 dan 2. Ada rahasianya. Mungkin kalau yang nggak tahu mah apa cuman gini-gini doang. Gitu kan. Buat apa fungsinya? Makanya kita jelaskan di sini, fungsinya itu untuk menyerang. Emang rata-rata jurus Cimande itu mempertahankan doang, tangkis balas, tangkis balas, tangkis balas, tangkis balas. Kebanyakan gitu. Tapi khusus untuk jurus 1 dan 2 itu yang menyerang ini mah. Pertahanan diri tapi menyerang. Jadi kalau pas kepepet langsung aja kita, wah ini kalau saya nunggu diserang kalah. Makanya hajar aja langsung. Mau pakai jurus 1 dulu, 2 dulu boleh langsung. Soalnya saya pakai tangan ini aja. Karena musuhnya ada di sini, dan di sini doang. Pakailah jurus yang kedua. Tapi kalau musuhnya banyak, nah, itu pakai jurus 1 tuh, seperti itu. Nah, coba yang kirinya Kang Kus. Set, sono. Nah, jangkauannya kan lebih jauh. Kalau melangkah itu rahasia makanya. Jadi karena saya sayang dengan subscriber saya kasih tahu itu. Jadi jangan terfokus pas latihan. Ntar pas latihan begini, ntar pas kenyataannya kita ribut di lapangan juga begitu juga. Hup, ya percuma gitu. Jadi pakailah logika kita. Ya tentunya ini sekuatnya ini ke samping aja hajar gini. Pakai tenaga. Jadi berbarengan dengan ini. Kenapa? Untuk kekuatan agar dorongannya lebih kuat. Kalau cuma di sini doang, enggak gitu. Kecuali untuk melepaskan diri doang. Makanya pakai jurus 1 dulu. Kalau yang udah dekat nih, udah dekat semua. Udah, kalau udah dekat semua pakai jurus 1. Hup gitu. Nggak usah bergerak dulu. Baru udah rada jauh, kita pakai yang jurus keduanya. Ini bisa maju, ini bisa begini ke sini, kita maju lagi, baru mundur. Nah, seperti itu. Makanya tentunya akan berbeda latihan dengan di lapangan. Makanya kita harus jeli musuh kita gimana nih. Jangan ambil resiko intinya. Jangan mentang-mentang sudah Cimande menunggu diserang kan. Jangan, kecuali cuma 1 orang. Kalau cuma 1 orang kita boleh menunggu, cuman ribut ngomong dong nih. Kita tunggu dia mukul baru kita gunakan jurus berikutnya nanti. Ini mah jurus 1, 2 dulu kita bahas. Artinya jurus 1, 2 itu untuk penyerangan, khusus menyerang, istilahnya membabi buta. Setelah lawan jatuh bisa kita kabur. Jangan ambil resiko ya. Jangan mentang-mentang bisa silat, lawan banyak, terus kitanya menyepelekan. Jadi intinya udah roboh, kabur. Ya. Barangkali itu ya Kang Gus ya. Untuk jurus 1, 2 ini. Yang penting sahabat silat paham fungsi dari jurus 1, 2 adalah untuk penyerangan, pertahanan diri tapi dengan penyerangan ya. Kalau jurus yang lainnya nanti akan kita bahas di episode berikutnya ya. Jadi jangan lupa like, share dan komen video saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, agar budaya leluhur kita dikenal oleh mancanegara. Mungkin itu aja. Terima kasih Kang Kus ya, sudah menemani hari ini. Nah, nanti mungkin kita ke jurus-jurus berikutnya ya. Berarti nanti di episode berikutnya adalah jurus 3 dan 4 ya. Bisa. Sekarang 1, 2 dulu. Yang penting sahabat silat tahu dan paham, mengamalkan. Silahkan. Kita bermaksud agar sahabat silat bisa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.